Hai teman-teman, perkenalkan nama saya Heni Angel Sitorus, NPM 20010101008. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan tentang sistem reproduksi pada tumbuhan. Sistem reproduksi pada tumbuhan dibagi menjadi dua, yaitu yang pertama, generatif atau perkembangbiakan yang melalui proses perkawinan. Yang kedua, vegetatif, tidak melalui proses perkawinan. Baiklah, yang pertama kita akan membahas tentang perkembangbiakan secara generatif. Perkembangbiakan secara generatif adalah perkembangbiakan dengan cara perleburan sel kelamin jantan dengan sel kelamin betina dengan yang melibatkan benang sari atau alat reproduksi jantan pada tumbuhan dan putik alat reproduksi pada tumbuhan. Selanjutnya, kita akan membahas tentang struktur bunga dan fungsinya. Yang pertama, mahkota bunga, yang berfungsi untuk memikat daya tarik serangga. Yang kedua, kepala sari, yang berfungsi untuk menyimpan serbuk sari. Yang ketiga, benang sari, yang berfungsi sebagai alat kelamin jantan. Yang keempat, kepala putik, yang berperan sebagai alat kelamin betina. Yang kelima, tangkai putik, yang berfungsi untuk menyangga kepala putik agar bisa berdiri tegak dan tetap pada posisinya. Yang keenam, bakal biji, yang berfungsi untuk melindungi sel telur dan menjadi tempat pertemuan antara sel telur yang akan dibuai. Yang ketujuh, tangkai bunga, yang berfungsi sebagai penyokong dan penghubung antara bunga dan ranting. Yang kedelapan, dasar bunga, yang merupakan bagian tempat melekatnya mahkota dan komponen bunga lainnya agar tetap berada di posisi meskipun terkena terpaan angin. Yang kesembilan, kelopak bunga, yang berfungsi sebagai pelindung karangan bunga ketika masih kuncup. Penyerbukan dan pembuahan. Penyerbukan, macam-macam penyerbukan. Penyerbukan dibedakan menjadi 3 jenis. Yang pertama, penyerbukan sendiri, artinya serbuk sari yang jatuh ke kepala putik berasal dari bunga sendiri. Yang kedua, penyerbukan silang, artinya serbuk sari berasal dari tumbuhan lain tetapi yang sejenis. Yang ketiga, penyerbukan buatan, artinya manusia dengan segala menyerbukan. Hal ini dilakukan untuk mendapatkan jenis tanaman baru. Penyerbukan akan terjadi setelah bunga itu masak. Penyerbukan dapat dibantu oleh angin, hewan, dan manusia. Hewan lain yang dapat membantu penyerbukan yaitu kupu-kupu dan burung. Serbuk sari yang terkena tubuh hewan dapat mengenai putik sehingga serbuk sari menempel pada putik karena kepala putik mengandung semacam perekat. Tanaman yang penyerbukannya dibantu hewan misalnya jeruk, belimbing, dan kapuk randu. Berbagai jenis tumbuhan seperti jagung, padi, dan rumput-rumputan, serbuk sarinya terbawa dengan perantaraan angin. Untuk meningkatkan produksi pertanian, produksi penyerbukan dapat dilakukan oleh manusia untuk memperoleh bibit unggul. Contohnya tanaman anggrek dan buah-buahan. Pembuahan atau fertilisasi adalah peristiwa peleburan sel kelamin jantan dengan sel kelamin betina atau sel telur. Proses ini hanya dapat terjadi di antara bunga yang sejenis. 2. Perkembangan vegetatif. Perkembangan vegetatif dibagi menjadi dua, yaitu perkembangan vegetatif alami dan vegetatif buatan. Perkembangan vegetatif alami yaitu proses memperbanyak diri non-seksual tumbuhan yang dilakukan secara alami tanpa adanya campur tangan manusia. Sedangkan perkembangan vegetatif buatan adalah proses perbanyak atau reproduksi non-seksual tumbuhan melalui cara campur tangan manusia. Contoh perkembangbiakan vegetatif alami. Pada tumbuhan tingkat rendah, perkembangbiakan vegetatif alami dapat dilakukan dengan cara membelah diri atau menghasilkan spora. Sementara pada tumbuhan tingkat tinggi dilakukan dengan beberapa cara berikut. Yang pertama, tunas. Tunas biasanya tumbuh pada ruas-ruas batang, ketiak daun, atau ujung batang. Tunas juga dapat tumbuh liar seperti yang tumbuh pada daun cocer bebek. Tunas seperti itu disebut dengan tunas adventif. Jika tunas tumbuh di sekitar induknya, maka akan terbentuk rumpun yang merupakan kumpulan tanaman induk dengan tunas anak-anaknya. Contohnya pisang, bambu, sukun, dan tebu. Contoh perkembangbiakan vegetatif alami. Pada tumbuhan yang tingkat rendah, perkembangbiakan vegetatif alami dilakukan dengan cara membelah diri atau menghasilkan spora. Sementara pada tumbuhan tingkat tinggi dilakukan dengan beberapa cara berikut. Yang pertama, tunas.
Tunas biasanya tumbuh pada ruas-ruas batang, ketiak daun, atau ujung batang. Tunas juga dapat tumbuh liar seperti tumbuh pada daun cocor bebek. Tunas seperti itu disebut dengan tunas adventif. Jika tunas tumbuh di sekitar induknya, maka akan terbentuk rumpun yang merupakan kumpulan tanaman induk dengan tunas-tunas anak. Contohnya pisang, bambu, sukun, dan tebu. 2. Akar tunggang. Akar tunggang atau rumpang merupakan batang yang tumbuh mendarat di dalam tanah. Bentuknya berbuku-buku, bersisik, dan umumnya berdaging. Pada bagian bawah sisik terdapat kuncup tunas yang akan tumbuh menjadi tumbuhan baru. Contohnya jahe, kunyit, lengkuas, temulawak, dan kencur. 3. Geragi. Geragi atau stolon adalah batang yang tumbuh menjalar di atas permukaan tanah atau di dalam tanah. Geragi berbuku-buku dan pada bagian ujungnya terdapat tumbuh tunas yang menjadi tumbuhan baru. Contohnya pegangan, rumput teki, eceng gondok, stroberi, dan arberi. 4. Umbi lapis. Umbi lapis merupakan daun yang menebal mengelilingi batang berbentuk cakram di dalam tanah. Umbi lapis menebal karena digunakan untuk menyimpan cadangan makanan. Bagian di antara daun dan cakram tumbuh tunas yang disebut dengan siung. Siung inilah yang akan tumbuh menjadi tumbuhan baru. Contohnya gladiol, bawang merah, bawang putih, bawang bombay, bunga bakung, dan bunga tulip. 5. Umbi akar. Ini merupakan akar yang tumbuh membesar di dalam tanah untuk menyimpan cadangan makanan. Umbi akar berkembang biak melalui tunas yang tumbuh dari batang yang tersisa. Contoh bunga dahlia, singkong, wortel, lobak, dan bengkuang. 6. Umbi batang. Umbi batang merupakan batang yang tumbuh di dalam tanah dengan ujung yang membesar sebagai tempat menyimpan cadangan makanan. Pada umbi batang terdapat mata tunas sehingga dapat tumbuh menjadi tumbuhan baru. Contoh kentang, ubi jalar, talas, dan keladi. Contoh tanaman yang berkembang biak secara vegetatif buatan. Yang pertama, cangkok. Perkembangbiakan vegetatif buatan dengan cara cangkok adalah menumbuhkan akar tumbuh dari batang tanaman yang dicangkok. Lewat akar tumbuh dari batang tanaman itu, kita bisa mendapatkan tanaman baru. Sifat dari tumbuhan yang dihasilkan akan sama dengan induknya. Contoh tumbuhan yang bisa dicangkok adalah tumbuhan yang berbuah yang memiliki kambium seperti jambu air, mangga, alpukat, sawo, rambutan, dan lain-lain. Stek. Stek adalah cara perkembangbiakan tumbuhan yang berasal dari akar tumbuh di batang yang ditanam. Contoh tumbuhan yang bisa di-stek adalah singkong, tebu, sukun, mawar, rosemary, azalea, lavender, dan lain-lain. Yang ketiga, menempel. Menempel atau dikenal juga dengan sebutan okulasi adalah cara menghasilkan tanaman baru dengan menempelkan tunas muda pada ranting atau batang tanaman induk. Tujuan dari okulasi adalah menggabungkan dua sifat tanaman yang berbeda dari dua jenis tanaman. Contohnya, jeruk nipis, kakao, belimbing, alpukat, rambutan, kamboja, dan lain-lain. Yang keempat adalah merunduk. Cara merunduk dilakukan dengan menumbuhkan akar dari batang yang ditanam atau yang dirundukkan ke dalam tanah. Bagian cabang atau ranting yang tertimbun tanah tersebut akan tumbuh akar. Setelah akar cukup kuat, maka batang yang menghubungkan dengan tanaman induk dapat dipotong. Contohnya kangkung, sirih, stroberi, apel, dan lain-lain. Terima kasih.